Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Amanah rahimani wa rahimakumullah. Setelah tiada hentinya kita memuji Allah, bersyukur atas karunia-Nya, menyebut namanya, berzikir, bertafakur, bersolawat dan salam kepada pemimpin kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejenak kita berada di masjid ini, meninggalkan semua aktivitas kita yang di pasar, yang di kantor, yang di jalan dan lain sebagainya. Pasti ada rasa lelah, rasa capek, rasa ngantuk. Tapi mari kita berjuang demi Allah Subhanahu wa taala dengan niat tulus ingin meraih satu predikat hamba terbaik, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan khatib selalu mengajak kita semua untuk terus menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya, dan berdoa kepada Allah agar mencatat nama kita dalam barisan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan surganya Allah, yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah yang singkat kali ini kita akan mengambil sebuah hikmah dari seorang ulama besar, seorang ulama yang mengalir ilmunya dari sahabat-sahabat Nabi. Siapa beliau? Beliau adalah Syekh Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama kelahiran Indonesia yang bernama Imam Nawawi, mencantumkan satu nasihat indah dari Syekhuna Al-Mukarram Sufyan Ats-Tsauri. Qala kullu ma'siyatin nasyi'atin minasyahwa yurja ghufranuha wa kullu ma'siyatin nasya'at minal kibri la yurja ghufranuha. Jamaah yang dirahmati Allah, semua maksiat yang dilatar belakangi karena syahwat, karena keinginan diri, itu masih ada potensi mendapat ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengisahkan tentang Adam alaihi salam
bersama zaujahnya Hawa. Ketika mereka tertipu dengan berita hoax oleh iblis, oleh syaitan yang Allah abadikan dalam surah Thaha 120. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkal la yabli. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu satu pohon yang bernama pohon khuldi, pohon keabadian, dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Yang disentuh oleh syaitan adalah syahwat, rasa ingin tahu dan penasaran Adam tentang pohon larangan itu. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wala taqraba hadhihi syajarah, ayu syajarah fi jami tafsir yuqal syajaratul inab atau syajaratul tamar. Ya, dalam tafsir dikatakan pohon ini pohon anggur atau pohon kurma, pohon delima. Tapi metafora tipuan setan adalah pohon khuldi. Maka syahwat keinginan Adam itulah yang tergoda. Ketika keduanya mendekati dan memakan buah ini, lepas baju surganya. Panazal Jibril al jannah, kemudian Jibril turun ke surga litakhud taj minhuma, untuk mengambil mahkota kedua orang ini. Ketika mahkota itu dilepas, keduanya berada di bumi. Syahwat yang tergoda ini, Adam dan Hawa tidak terpengaruh, tidak merasa ada sesuatu yang baru dengan tempat yang ditinggali hari ini. Dia melakukan yang namanya ittisalut taubah. Segera dia melakukan taubat kepada Allah. Yang munajat ini kita semua hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa? Karena latar belakang ketergelincirnya Adam minas syahwah, dari syahwat. Dia lupa makan, lupa minum, tidak tertarik dengan dunia baru. Yang ada munajat terus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan sejarah yang latar belakang dosa adalah al-kibr, sombong. Jadi kalau latar belakang dosa seseorang karena kesombongan kepada Allah, la yurja ghufranuha, itu sulit bertobat kepada Allah. Orang biasanya sombong karena jabatan, sombong karena kekuasaan, tidak bisa dinasehati. Sejarah mencatat ada orang sombong karena harta, sampai mati dikubur dengan hartanya dia tidak bertobat, sampai ditenggelamkan di lautan luas, tidak menumbuhkan tobat dengan kesombongannya. Orang tenggelam sombong karena ilmunya, Allah kutuk dengan ilmunya, karena dia sombong maksiat kepada Allah karena ilmunya. Dan tokoh utamanya sombong karena ibadah-ibadahnya kepada Allah, sampai dia lupa bahwa perintah sujud kepada hamba Allah yang bernama Adam adalah perintah Allah yang dia sujud kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, sombong kemudian ekivalen dengan kafir. Ketika iblis dengan sombong latar belakang dosanya kepada Allah, dia tidak pernah murtad, dia tidak pernah keluar dari agama Allah. Tapi lihat Allah katakan, aba wastakbar wa kana minal kafirin.
dia menolak perintah Allah, maksiat kepada Allah dengan kesombongannya, wastakbar, dan dia sombong, maka dia termasuk orang-orang kafir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena latar belakang sombong inilah iblis sudah tidak ingat bahwa tidak ada satupun hamba yang sanggup untuk disiksa di dalam neraka. Tidak ada satu hamba pun yang sanggup, termasuk dirinya, untuk berada di dalam neraka. Tapi karena sombong inilah yang menutupi dosa-dosanya, sehingga dia lupa. Ada buku judulnya Biografi Iblis. Suatu hari iblis datang ke Nabi Musa alaihissalam. Siapa Musa? Musa Nabi Rasulullah yang mendapat gelar Kalimullah, orang Nabi yang selalu ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Musa alaihissalam. Iblis datang ke Musa, ya Musa, wahai Musa, kabarkan kepada Allah bahwa kami akan bertobat. Apa syarat tobat kami kepada Allah, wahai Allah, kepada Allah? Mendengar pertanyaan ini Musa bahagia nggak ketulungan. Kenapa iblis mau bertobat? Munajatlah Musa kepada Allah, ya Rabb, hambamu yang kau kutuk, yang kau usir dari tempat harapan semua manusia hambamu, mereka ingin bertobat kepadamu, wahai Allah. Apa syarat tobat iblis, wahai Allah? Allah menjawab, ya Musa, akhbir ilal iblis, sampaikan kepada iblis, jika mereka sujud di makam Adam alaihissalam, itulah satu-satunya syarat tobat mereka kepadaku. Dengan bahagia Musa, syarat ini begitu mudah, apa susahnya sujud? Dan ini kembali perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kabar ini diberitakan kepada iblis, wah iblis, kau akan kembali menjadi hamba yang derajatnya tinggi di hadapan Allah, dengan satu syarat, tobatmu adalah bersujud di makam Adam alaihissalam. Apa jawaban iblis? Ya Musa, dulu kami masih hidup saja kami tidak mau, apalagi dia sudah mati. Saat itulah pintu taubat iblis tertutup. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah dan pelajaran ini kita bisa mengambil hikmah. Semua dosa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun latar belakang syahwat. Jika darurat terjebak pada dosa syahwat, ittisalu taubah, segeralah bertaubat kepada Allah. Masih ada harapan untuk pintu terbuka taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi na'udzubillahi min zalik, hindari sejauh-jauhnya dosa yang dilatar belakangi karena kesombongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kesombongan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karena boleh jadi disitulah tertutupnya pintu taubat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala bentuk dosa apapun. Allah pelihara kita, keluarga kita, jamaah kita, sampai kita semua kembali kepada Allah dalam bertobat dan bersih lahir dan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya Allah. Tolong.
Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman, la sama ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma ihfadhhum, Allahumma isbirhum, Allahumma ihfadh wa amin baladana hadha Indonesia ya Allah min syarril kafirin, min syarril munafiqin, min syarril zalimin, min syarril fasiqin, min syarril musyrikin. Ya amanal khaifina aminna mimman nakhaf, ya amanal khaifina sallimna mimman nakhaf, ya amanal khaifina najjina mimman nakhaf. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ya'zidkum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.